Desa Rancajawat Alkisah seorang raja dari Semarang, Jawa Tengah bernama Ki Wongso Dimangyudo adalah raja Hindu yang kemudian menemukan hidayah ingin memeluk Islam dan meminta sabda atau petunjuk dari Sunan, terutama dari Sunan Kalijaga. Dengan sabda yang diberikan oleh Sunan Kalijaga, Ki Wongso beserta istrinya diperintahkan untuk pergi ke Cirebon. Dengan segera Ki Wongso beserta istri menuju Cirebon. Ketika sampai di Cirebon, mereka mendapat wejangan dari Sunan Kalijaga yang berkata, seandainya kalian ingin memiliki ilmu kebatinan dan ilmu jaya kawijayan, maka kalian harus belajar. Dan hasil dari belajar ilmu tersebut, kulit mereka berubah menjadi hitam yang mengandung arti legam sampai akhir hayat menetap di daerah Rancajawat. Menurut sejarah diceritakan bahwa daerah tersebut berada di sebelah barat Sungai Cimanuk. Di situ ada sebuah hutan belantara yang sangat lebat dan angker, serta sebuah rawa yang sangat panjang terbentang dari ujung selatan sampai ke ujung utara, yang saat sekarang disebut daerah pesawahan, di antaranya dari Blok Kesambi, Saradan sampai ke Blok Watri. Pada saat itu, belum ada penduduk satupun, yang ada hanya bermacam-macam binatang seperti burung, berbagai jenis ular, ikan, dan sejenis hewan lainnya yang hidup bebas. Suami istri tersebut adalah orang pertama penduduk desa Rancajawat. Karena mereka betah, maka mereka membangun rumah yang terbuat dari bambu gubuk di tepi rawa yang meratapkan welit ginting yang terbuat dari alang-alang yang sekarang menjadi pesanggerahan Mbah Buyut Semarang. Pada waktu itu, mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan bercocok tanam, berkebun, dan berternak kerbau yang menjadi hewan kesayangan Ki Wongso Demang. Sebagai penerangan mereka memanfaatkan bambu yang diberi minyak jarak yang disebut dengan oncor. Untuk peralatan masih sangat sederhana yaitu tombak, parang, arit, pecok, ani-ani, dan lain sebagainya. Bertahun-tahun mereka hidup di daerah tersebut dengan damai dan bahagia. Pada suatu hari, ada serombongan menjadi tamu mereka yang ternyata adalah para Demang, para patih dari kerajaan Semarang yang bertujuan mencari rajanya yang telah lama hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian Ki Wongso Dimangyuda berkata kepada mereka, "Hai para tamu, sudahlah, jangan pusing, jangan sedih untuk mencari rajamu yang telah hilang tersebut. Yang lalu biarlah berlalu, sekarang lebih baik kalian hidup bersama kami untuk membangun pemukiman di daerah ini demi masa depan kalian." Sebenarnya mereka samar atau menyangka bahwa orang tersebut adalah rajanya, yaitu Ki Wongso Dimangyuda. Tetapi karena kulit yang sudah berubah menjadi hitam akibat belajar ilmu kebatinan dan ilmu jaya kawijaya, maka mereka menafikannya dan menuruti perkataan beliau. Sampai saat ini, para tamu tersebut dijadikan nama blok, yaitu Blok Patri, Blok Saradan, Blok Tambak Bedah, Blok Kesambi, Blok Semarang, dan lain sebagainya. Untuk asal-usul nama Rancajawat sendiri, bahwasannya Rancajawat berasal dari dua kata, yaitu ranca yang artinya rawa, dan jawat yang sebenarnya adalah orang Jawa yang sangat kuat. Kuat di sini mengandung arti dari Ki Wongso yang mempunyai niat yang sangat kuat bagai baja ingin memeluk agama Islam dan ingin memiliki ilmu kesempurnaan hidup menurut ajaran agama Islam. Sampai saat sekarang diyakini oleh masyarakat Rancajawat, bahkan sudah dijadikan hukum adat desa bahwa kunjungan Mbah Buyut Semarang diharuskan menyembelih hewan kerbau. Konon diceritakan para sesepuh Rancajawat pada waktu unjungan pemerintahan Kuwu Rasgan yang terjadi kurang lebih pada tahun 1931. Pada saat itu menyembelih 12 ekor kambing yang harganya lebih mahal daripada 1 ekor kerbau. Tetapi yang terjadi bukannya mendapat barokah desanya subur dan makmur, malah mendapatkan sebaliknya, yaitu musibah di mana setelah seusai unjungan secara tiba-tiba desa Rancajawat menjadi gelap gulita, tertutup mendung, dan datang angin puting beliung dari Ayah Buyut menuju balai desa menyapu dan mengobrak-abrik sehingga balai desa terbalik dan angin tersebut berubah arah menuju ke rumah Kuwu sehingga rumah Kuwu pun terobrak-abrik terkena hantaman angin puting beliung.